Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah program yang telah saya buat, yaitu adalah program multilist varian 2, multilist M2N ya, yang varian kedua. Oke, program yang saya buat ini adalah program untuk memasukkan nama sama pendidikan. Oke, kita langsung saja ke multilist. Oke, sekarang kita sudah di playbox ya. Di sini bisa dilihat seperti yang video sebelumnya, yaitu saya membuat 3 file ya di sini ya. Ada header, ada body, ada main gitu. Nah, di setiap file ini itu isinya fungsinya berbeda-beda gitu ya. Kalau yang dari header kan seperti yang pernah saya bilang, itu untuk mendeklarasikan seperti prosedur, terus habis itu ada fungsi, terus habis itu ada tipe data gabungan dan semacamnya seperti itu. Nah, kalau berbody kan untuk menuliskan algoritmanya dari setiap prosedur dan fungsi yang telah kita deklarasikan pada header. Sedangkan untuk main ini kepentingan utama ini untuk mudahnya sih ini untuk untuk algoritma untuk menu gitu, karena kan di sini nanti ketika dijalankan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya ini tuh dari ini ya, dari filenya .ccp ya, cpp maksudnya. Ini kan dari sini sudah pendidikan, langsung data orang semacamnya sama seperti ini. Nah, terus habis itu yang di dalam main.cpp itu untuk algoritma ini ya, untuk memilih gitu. Kalau misalnya kita pencet nomor 1 nanti apa yang dikerjakan, nomor 2 apa yang dikerjakan dan semacamnya. Oke, yang pertama kita akan ke header dulu ya, seperti sebelumnya. Oke, di sini header, untuk judulnya saya pakai header ya, header data gitu. Terus habis itu kita jangan lupa juga untuk header kan selalu diawali dengan ini event def header h-include sama diva header h-include. Itu untuk yang awalnya. Untuk yang akhirannya seperti enif header h-include, selalu seperti itu. Nah, untuk yang jadi yang awalan sama akhiran tadi itu mengikuti dari judul yang kita buat. Kalau saya kan header ya, jadi di sini dengan header, itu boleh di sini header ya. Bawah juga tadi kan header juga seperti itu. Oke, lanjut. Oke, terus habis itu seperti biasa kita jangan lupa untuk include ada string sama string ya, karena ini sangat penting juga. Perlu juga string ini juga penting karena kita juga pakai string di sini gitu. Oke, terus kita jangan lupa juga pakai single space std. Oke, yang pertama di sini kita membuat tipe bentukan ya, tipe data bentukan info type underscore origin. Ini untuk nama orang ya, ini ORG, ini orang maksudnya. Nah, di dalamnya itu, di dalam info type-nya ini ada string, namanya itu name underscore orang. Jadi ini untuk nyimpen nama gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tipe data gabungan lagi, info type pendidikan. Di dalamnya itu ada name pendidikan sama tahun. Nah, ini untuk nanti kita kan akan menyimpan. Jadi ketika kita masukkan pendidikan di dalam list pendidikan itu nanti juga ada tahun gitu. Seperti itu. Misal SD itu nanti di pendidikannya berapa tahun gitu. Nanti ada di sini. Oke, lanjut kita ke sini. Ini untuk type ini kita bawa pointer ya, pointer dari orang, pendidikan sama relasi. Oke. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan juga perbedaan dari yang varian pertama, multilist M2N varian pertama dan varian kedua ya. Oke, di sini saya buka print dulu. Ini coba saya gambarkan.
ini sebentar ini saya tambah dulu pelan masih sakit. Nah, oke. Oke, nah kalau yang ini kita sudah ada tiga apa namanya, tiga list ya di sini. Oke, tiga list. Yang pertama di sini itu adalah nama orangnya, orang. Terus di sini tadi nanti ini kita sebut aja relasi. Terus selanjutnya di sini itu adalah pendidikannya. Nah, oke, terus habis itu yang jadi pertanyaan sekarang itu apa sih yang membedakan dari yang multilist end to end variasi pertama dengan variasi kedua? Nah, yang membedakannya itu ada pada relasinya. Nah, gimana tuh bedanya? Nah, kalau sebelumnya itu kita misal di sini nama orang, misal sini A, B, C. Nah, setiap orang itu kan ada apa namanya, kalau yang kemarin itu kalau misalnya berdasarkan program yang saya buat ini, berarti kan di sini nanti ada pendidikan yang ditempuh apa aja kan dari setiap anggota dari orang ini gitu. Kalau yang A misal ada dua, misal sini apa ya, SD SMP gitu, misal ada SD SMP. Nah, habis itu di sini akan yang B misal sini cuma SD misalnya, sini misal tadi untuk pendidikan misal kita isi sampai SMA, SD, SMP, SMA. Nah, yang membedakan itu adalah pada relasinya. Nah, jadi kalau yang di variasi pertama itu nanti ketika misal di sini kita memasukkan pendidikan yang telah ditempuh oleh orang ini, misal SD, misal pertama SD gitu. Nah, ketika memasukkannya itu nanti nilai relasi di sini nanti berubah jadinya SD gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang di variasi kedua itu tidak ada nilai di sini. Ini semua tidak ada nilai, yang di relasi ini tidak ada nilai. Nah, terus gimana cara tahunya kalau misalnya tapi sama gitu, maksudnya apa namanya, misal si orang ini SD SMP gitu, tapi nanti di sini di listnya itu, di list relasinya tidak ada nilainya. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui kalau misalnya orang ini misal lulusan SD sampai SMP gitu? Cara mengetahuinya adalah ini nanti relasinya itu di apa namanya, istilahnya ditunjuk, dipointerkan ke pendidikan di sini. Misal relasi yang untuk yang list pertama dari relasi itu misal SD ya kayak tadi, itu dipointerkan ke pendidikan. Nah, itu pula untuk yang sini itu nanti dipointerkan misalnya ke SMP. Ini misal sama juga, ini dipointerkan ke sini juga. Itu yang membedakan. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan relasinya itu nanti nilai dari pendidikan itu dimasukkan ke relasi gitu. Jadi di sini nanti ada ada nilainya, yaitu SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu enggak, yang dijadikan itu adalah dipointerkan saja gitu relasi. Seperti itu ya. Paham ya dari sini? Perbedaannya. Oke, kita coba lanjut ke konteksnya tadi ya. Oke. Jadi di sini membuat pointer orang, pendidikan dan relasi untuk setiap relasi. Pointer itu wajib banget ya, itu pointer untuk alamatnya gitu. Jadi kita nggak membuat kalau misalnya kayak biasanya itu kan string gitu, dimasukkan nanti apa namanya, indeks pertama itu ini, indeks kedua ini gitu, enggak. Nah, kalau ini untuk mengetahuinya itu dari alamatnya gitu. Oke, saya rasa ini perlu paham ya untuk ini kayak sebelumnya, di video sebelumnya. Cuman yang membedakan ini ada tambahan, kita membuat apa namanya, pointer untuk apa namanya, elemen relasinya menjadi error discrimination gitu. Jadi terus habis itu lanjut di sini kita
sini ada apa, kita membuat list ya, list orang, pendidikan sama relasi gitu. Kalau yang sebelumnya itu cuman ada 2 ya. Kalau yang sebelumnya itu kan apa ya, orang sama jabatan yang diinginkan ya. Kalau di sini konteksnya berarti orang sama pendidikan aja. Nah, tapi di sini ditambah juga ada relasi. Itu. Oke, lanjut. Terus habis itu di sini kita membuat struct elemennya ya, elemen orang, pendidikan sama relasi. Nah, untuk elemen orang itu isinya itu ada info, next sama apa namanya, listnya ya, list untuk pendidikannya, seperti yang ini itu list pendidikannya ini. Sorry, aku koreksi. Jadi yang membedakan itu ini bukan relasi, ini tetap listnya itu misalnya namanya apa di sini. Misal di sini pendidikan itu riwayat pendidikan ya, riwayat pendidikan. Sorry, aku tersaja. Riwayat pendidikan. Oke. Nah, yang membedakan itu adalah relasi. Ini. Jadi di sini tidak ada nilai, tapi mulai diganti dengan relasi gitu, dengan menunjuk ke apa? Menunjuk ke sini apa? List pendidikan gitu. Oke, lanjut ya. Ini list relasinya itu untuk info sebagai riwayat pendidikan itu relasinya. Terus habis itu yang selanjutnya di sini ada elemen pendidikan ya. Jadi dalam elemen pendidikan di dalam setiap list yang pendidikan ini SD, SMP, SMA kan ada 3 ya. Di setiap ini sama ini juga ada riwayat pendidikan juga. Itu nanti ada info sama next. So, udah pernah saya jelaskan ya, untuk info itu untuk mengetahui dalamnya ini apa. Untuk mengetahui list yang ditunjuk, info yang ditunjuk itu nilainya apa. Sedangkan untuk yang next itu untuk menunjuk dari apa namanya, list yang selanjutnya. Nah, itu juga nanti bisa berfungsi untuk itu ya, untuk mengisi. Misal pendidikan kita misal awalnya ngisinya SD, tapi itu kita ketika mau menambah SMP kita juga bisa pakai next itu nanti, biar apa namanya yang di sini list yang selanjutnya atau list keduanya itu nanti tulis SMP seperti itu. Oke, lanjut kita ke yang elemen relation. Elemen relation, oke, elemen relation ini itu ada next pendidikan sama relation gitu ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang pendidikan, cuma yang berbeda itu di sini ada artinya bukan ada pendidikan, tapi ada relation berbeda. Oke, terus lanjut kemana ya? Oke, di sini prosedur fungsi gitu. Ini untuk inisialisasi. Jadi ini untuk yang create. Ini prosedur untuk membuat listnya, list orang ya. Terus habis itu kita membuat elemen ini untuk fungsinya. Terus selanjutnya di sini kita buat list pendidikan. Terus di sini ada fungsi untuk membuat elemen pendidikan. Nah, terus habis itu di sini kita create elemen relation gitu. Nah, di sini yang beda kan tadi sini ada tambahan create elemen relation, terus habis itu kita tidak menuliskan create list ya, create list relation ya gitu. Kenapa? Karena untuk listnya relation itu sudah ada di sini, create list orang gitu. Oke, kita lanjut ke prosedur. Ini prosedur import insert yang untuk memasukkan gitu. Nah, yang sini insert orang, tahu lah ya maksudnya, untuk memasukkan apa namanya, nama orang ke dalam list gitu. Terus habis itu sini insert pendidikan untuk memasukkan pendidikan ke memasukkan pendidikan gitu, list pendidikan tadi. Terus habis ini ada add. Ini maksudnya itu adalah menambah relasi ya antara insert dari orang ke pendidikan ya, sama seperti yang sebelumnya gitu ya, di orang sama pendidikan. Misal ini lulusannya SD gitu misalnya, nanti di sini mengatakan buat list untuk buat list relasi, terus habis itu dipointerkan ke SD untuk yang apa namanya, ini list relasinya. Terus ini ada prosedur delete ya, sama seperti kayak kemarin gitu, cuman mungkin nanti ada yang berbeda di delete relation gitu.
ada yang berbeda lah, mungkin di ketiganya juga ada, nanti kita bisa lihat. Oke, lanjut kita di prosedur searching. Ini searching sama sih, ini kayak kemarin, gak ada bedanya. Ini untuk mempermudah untuk searching ya. Nanti kan misalnya ini sangat menunjukkan untuk yang prosedur delete ya, kalau nanti mencari itu file di mode hapusnya ada atau enggak. Oke, kita lanjut. Terus habis itu kita ke prosedur untuk melakukan semua orang dan masing. Di sini ada view all, view pen, ini masih pendidikan, terus view org ini orang. View all nanti itu kayak kemarin itu di nomor 6 yaitu untuk menampilkan semua yang kita masukkan, misal untuk yang orang itu ada tuh A, B, C gitu. Terus itu yang pendidikannya itu misal SD, SMP, SMA, kita coba lihat di sini. Nah itu jadi untuk view all itu untuk menampilkan nanti sini misal A, nama A, pendidikannya itu apa aja, SD, SMP. Terus habis itu sini B, pendidikannya SD. Terus C, pendidikannya nggak ada, gitu misal seperti itu untuk view all nya gitu. Nah sedangkan untuk view pen atau view org ini itu untuk menampilkan di atasnya gitu, jadi untuk menampilkan apa aja yang telah kita masukkan gitu. Misal kayak pen pendidikan, kita masukkan pendidikannya itu apa aja sih gitu, misal SD, SMP. Terus habis itu view org ini untuk menampilkan apa aja yang kita masukkan untuk orang-orang, misal nama A, B, C gitu. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas yang body. Oke, di sini kita jangan lupa include header data ya gitu, untuk ibaratnya kayak memanggil dari header, karena kan di header itu untuk deklarasi sama membuat pointernya, terus habis untuk yang data bentukannya seperti itu, yang mana nanti diperlukan untuk algoritmanya, untuk membuat algoritma untuk prosedur sama fungsinya. Oke, yang pertama di sini kita ada prosedur create list ya, seseorang itu ini di dalamnya itu, jadi untuk create seseorang itu prosedur create seseorang itu kita first orang ini kita sama dengan null gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur create list pendidikan sebentar. Create list pendidikan itu terus di sini pen itu dari sini ya, terus pendidikannya input output pen gitu, pen.first pendidikan itu. Jadi di dalam pen itu ada ini first pendidikan, itu kita nolkan gitu. Ini kita membuat inisialisasi untuk nolnya gitu, untuk firstnya ya, jadi untuk yang awal-awal sini gitu, kayak sini gitu, itu dinolkan. Kenapa dinolkan? Karena yang jelas belum ada nilainya. Terus habis itu yang di sebelahnya berarti kan belum ada gitu, karena jadi hanya buat satu list saja gitu, makanya dinolkan. Oke, terus selanjutnya di sini kita buat create elemen orang ya, terus create elemen orang. Nah di sini kita buat variabel p, tipe datanya itu ada orang itu kita alokasikan gitu dengan nulisnya itu new elemen orang gitu. Oke, terus habis itu di sini ada p menunjuk info orang, isinya isi orang, terus habis p menunjuk orang null, terus p pendidikan dot first relation sama dengan null. Nah, ini untuk infonya itu nanti diisi dengan isi underscore orang ya gitu. Jadi ini untuk namanya gitu, isi underscore orang kan ini bentuknya string. Nah ini di sini string kan ya, string ya, name orang. Jadi untuk namanya, terus next orang ini dinolkan gitu ya, karena masih ini ibaratnya
yang paling ujung gitu kan. Nanti kita buat misal di sini A gitu. Itu kan di sini kalau misalnya cuma A doang kan berarti nextnya itu 0 gitu. Kalau misalnya nanti kita buat B berarti nanti next yang dari A ini gak 0, tapi untuk next yang di B ini 0 seperti itu. Terus habis ini pendidikan dan course relation ditemukan, ini sama kayak tadi gitu. Kita buat list gitu. Nah itu dinulkan gitu, karena masih belum ada nilai yang masuk kan. Dibuat listnya dulu. Nah setelah itu di return B. Saat ini sama juga kriteria pendidikan juga sama di atas, cuman yang bedanya kan yang untuk pendidikan itu kan tidak ada apa, tidak ada ini, tidak ada list yang kayak di sini yang orang itu tidak ada kan ya, yang orang terus habis di sini ada list relasinya gitu, tidak ada kan. Jadi sama aja gitu. Sini kita buat variabel baru key, tipe datanya itu ada langsung dialokasikan untuk coding itu new elemen pendidikan ya gitu. Terus habis ini info pendidikannya diisikan gitu. Ini untuk nama apa, untuk pendidikan yang ditulis misalnya SD, SMP, SMA, terus next pendidikannya di nol. Terus habis itu di return sama kan seperti yang di atas gitu, cuma yang bedanya ini loh. Terus sama ya apa namanya untuk data datanya, terus habis itu infonya, karena kan yang ini elemen pendidikan ya, yang atas kita bukan orang. Oke lanjut. Terus habis itu sini ada kita buat elemen relasinya gitu. Sebenarnya sama kok yang kayak di atas, sama kayak Q malah sebenarnya ini, cuman yang bedanya ya ini mungkin karena untuk pembedanya aja gitu. Ini kita buat variabel namanya R gitu, mesti datanya sini ada R relation gitu. Kita alokasikan, terus kita tulis alokasikan dalam menuliskan new elemen relation gitu. Terus R next pendidikannya dibutuhkan, R next relasinya dibutuhkan. Nah ini maksudnya gimana sih? Nah jadi ini maksudnya juga ini next pendidikan itu ini itu menunjuk next pendidikan ya, ini menunjuk ke sini. Nah itu next pendidikan. Nah, terus habis itu untuk yang next relasi itu maksudnya adalah nextnya ini gitu loh, next dari listnya sini itu next, apa next relation. Oke lanjut kita ke yang insert orang. Nah ini sama sih sebenarnya, ini sama kayak sebelumnya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya di sini untuk ngecek ya apakah apa namanya yang udah di list tersebut sudah ada isi atau tidak. Kalau misalnya ada apa belum ada isinya kan berarti force-nya ini kan 0 kali gitu. Kalau misalnya 0 berarti force-nya diisi dengan B. Nah B itu nanti ini untuk itunya apa, untuk data yang dimasukkan, misal kayak apa ya, nama gitu, nama orangnya. Kalau misalnya ternyata force-nya ini gak 0 gitu, berarti kan ada isinya, berarti nanti ke sini. Nah ini itu insert after ya, seperti kayak insert enggak ada insert plus sih lebih tepatnya ya, ini insert plus. Kita buat apa namanya variable Q, tipe datanya DR orang itu nanti kita assignmentkan dengan first ya, first. Nah terus habis itu di sini ada cek ya, ini untuk perulangan while ya. Ketika key nextnya ini itu tidak sama dengan 0, artinya di sebelahnya itu masih ada data lagi, maka nanti Q sama dengan Q menuju next gitu. Jadinya ini Q nya itu berubah. Ini coba saya gambarkan ya, misal di sini Q tuh, di sini tadi kan di sini kan first ya, ini kan first, ini kan ini first. Nah terus habis itu sini while Q next orang ini tidak sama dengan 0, ketika nextnya dari Q ini tidak sama dengan 0. Misal di sini kan ada A B C gitu. Terus habis itu sini nextnya itu tidak sama dengan Q apa 0. Ini kan tidak sama dengan 0, ada nilainya kan. Nah kalau misalnya ada nilainya berarti Q sama dengan Q menuju next Q, berarti Q yang awalnya di sini itu berubah di sini jadi sini Q nya di sini Q yang harus ini.
sampai ininya false atau kondisinya false, yaitu key indeks orangnya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar sini berarti ketika key-nya nyampe sini, ketika key-nya nyampe sini, nah nanti kan waktu dijalankan lagi ya kan next-nya kan gak ada nih, next-nya 0 kan, nah itu berarti udah berhenti key-nya, nanti key-nya sini. Oke, nah terus habis itu setelah udah selesai, terus habis itu key next originnya sama dengan B. Jadi apa namanya, di sini yang di sini itu dimasukkan nilai, misalnya di sini kita tambahkan D gitu. Seperti itu untuk insert orangnya gitu. Terus habis itu selanjutnya di sini ada insert pendidikan, ini sama gitu, sama persis ya kayak di atas, cuma bedanya ya seperti kayak kemarin gitu, di sininya first, yang atas itu first orang, yang di sini first pendidikan gitu. Ini O itu dari list orangnya, ini pen terus pendidikannya ya gitu. Jadi kalau kita lihat sini itu pen titik first pendidikan, itu artinya di dalam pen itu kan ada first pendidikan. Nah nilai dari first pendidikan yang di dalam pennya itu nanti dinulkan, bukan dinulkan maksudnya, ya itu maksudnya gitu. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah nilai apa first pendidikan yang ada di pen gitu. Nah di sini ada pengecekan sama yang di atas ya, apakah first pendidikannya itu 0 atau tidak. Kalau misalnya 0 berarti nanti diassignmentkan firstnya ke apa, dengan di sini Q ya, berarti ini Q-nya ini untuk itu dari apa, nah pendidikan yang kita masukkan gitu, misalnya SD, SMP, SMA gitu. Ini L juga, kalau misalnya enggak berarti kan di sini ada insert kelas, apakah di atas gitu ya, tinggal ya menyesuaikan aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut, coba kita ke search orang. Ini sama persis kayak yang sebelumnya, yang video sebelumnya ya maksud saya. Ini search orang, search pendidikan sama persis, sama banget sih, tinggal menyesuaikan aja. Jadi seperti di sini mungkin saya jelaskan aja untuk yang orang itu pendidikannya, nanti tinggal menyesuaikan. Kita buat tipe data variable P, tipe datanya ada orang, itu kita assignmentkan dengan first orang ya. First orang ini dari first orang ini sebuah variabel yang di dalam list orang ya, list orang itu dia. Terus habis itu di sini while b next orang tidak sama dengan 0, artinya ketika apa namanya nextnya itu tidak sama dengan 0, terus habis itu D dan ya dan P menuju info orang dan name orang tidak sama dengan D. Ini artinya adalah info dari P, info nama dari P itu tidak sama dengan yang dicari gitu maksudnya. Nah kalau ketika dua-duanya ini pakai true, maka nanti P sama dengan P menuju next orang. Ini artinya P nya nanti berubah, sama seperti di sini. Nah, kalau misalnya di sini P, berarti P yang awalnya di sini itu nanti berubah ke sebelahnya. Oke, nah setelah itu di sini dicek gitu, karena kan kalau di sini kan while kan ini bisa false kalau misalnya salah satunya aja false gitu kan dari kedua kondisi itu, entah itu udah sama dengan 0 atau misal udah ketemu gitu, itu baru sudah berhenti. Nah kalau misalnya di sini kan search ya, berarti kan cari nih apakah yang dicari ada atau tidak gitu kan. Nah misalnya ini udah berhenti gitu, terus dicek lagi di sini apakah yang dicari, apakah jika P menunjuk info orang dan name orang itu sama dengan yang dicari, name itu akan return P, maka menggambarkan nilai P. Artinya di sini ini untuk nunjuk gitu, oh ada loh ini nilai search orangnya itu adalah P gitu. Misal yang dicari ya gitu loh maksudnya, name ternyata ada gitu, nilainya itu ternyata ada dan tempatnya itu ada di sini P, misalkan dengan P gitu. Karena kan ini name orang ya, ini P itu untuk P itu kan tadi isinya kan macam-macam, ada
bisa dengan, kalau di konteksnya di sini kan itu untuk yang orang ya, itu berarti ada listnya juga ini kan ya, untuk list relasinya letter P gitu. Kalau saya ada berarti nol. Oke, untuk yang pendidikan ini sebenarnya sama gitu kayak di atas ya, tinggal menyesuaikan aja gitu ya. Mungkin rada panjang karena memang tulisannya sih gitu. Oke, saya rasa itu. Terus habis itu lanjut kita ke yang add, ini add relasinya. Oke, di sini itu tempat variable p itu ada apa sih, ini kita search gitu ya, search orang itu apakah ada atau tidak gitu. Ini sama kayak yang di atas apa. Terus habis ini juga ada thank you, ini untuk search pendidikan ya gitu. Nah nanti kalau ketika menjalankan search orang atau search pendidikan, nanti kan ini kan yang kita code sebelumnya itu adalah fungsi ya, berarti kan mengembalikan nilai, berarti nanti P sama Q nya ini ada nilainya gitu. Oke, nah P sama Q ini ada nilainya jika yang dicari itu ada gitu kan, ya kan, karena kalau di sini kalau misalnya tidak ini tidak memenuhi kan, artinya tidak ditemukan kan, berarti nanti return 0. Nah terus habis itu sini dicek jika P tidak sama dengan new apa 0 dan Q tidak sama dengan 0, artinya P nya ini ada namanya sama untuk pendidikannya itu ada, misalnya ada, maka nanti pertama kita membuat variabel R tipe relasi tipe datanya itu ADR underscore relation, create element relation, ini untuk buat elemen relasinya. Terus habis itu ini kan R nya itu tidak sama dengan create element relation ya gitu. Nah R next pendidikan sama dengan Q. Nah jadi untuk next pendidikan, jadi ini sama adalah R nya misal sini itu next pendidikan sama dengan Q misal sini gitu, karena Q nya tadi itu adalah nilai dari pendidikan. Misal yang dicari itu adalah misal A, misal kita mau masuk apa nambah relasi, misal yang dicari pertama A, terus habis itu samanya SD gitu. Nah nanti berarti ini sini yang A ini nanti membuat list untuk relasinya. Terus habis itu nanti ini kita terus saja R gitu. Nah terus habis itu di sini SR nya itu nanti di ke pendidikan, SR R pendidikan ya, bukan next R apa namanya list apa relasinya gitu. Maksudnya kan next pendidikannya gitu. Itu disamakan dengan Q. Terus lanjut di sini if P menunjuk pendidikan dot first relation sama dengan 0, maka P menunjuk pendidikan dot first relation sama dengan R. Ini artinya kalau misalnya first relation-nya sama dengan 0, artinya sini ya, first relation-nya itu adalah 0, itu gak ada nilainya, berarti itu nanti dimasukkan P dot relation-nya itu sama dengan L. Di sini di apa namanya ditunjuk, sorry. Terus ini else, kalau misalnya ternyata sudah ada apa tidak sama dengan itu first relation-nya, berarti R next R menunjuk next relation sama dengan P menunjuk pendidikan dot first relation. Terus itu P menunjuk pendidikan dot first relation itu disebutkan R. Terus habis itu saya buat else ya, ini else untuk yang ini kalau misalnya ternyata yang dicari P maupun Q-nya itu tidak ada ya, karena ini kan ada logika berkembang. Kalau misalnya salah satunya false kan berarti nilai kondisinya ini false. Nah kalau misalnya false, nanti ada tulisan sini nama ataupun pendidikan tidak ditemukan, jangan ataupun dengan sini atau ya, karena kan bisa aja namanya nggak ada tapi Q-nya
tapi ada sini ada perbedaan. Ini delete relation itu untuk delete apa namanya antara relasi, delete relasinya. Kalau yang sebelumnya itu kita delete apa ya, lupa, delete apa namanya, delete ini ya, kalau misalnya konteks ini delete pendidikannya gitu. Nah di dalamnya itu nanti udah delete relasi sama delete ini. Nah cuma di sini kita membagi-bagi gitu, ada delete relation, delete apa namanya untuk pendidikannya, sama delete orang lain juga ini ada. Oke. Oke, yang pertama di sini untuk delete relasi. Pertama kita membuat variable e tipe datanya di arah orang. Ini untuk search orangnya, panggil fungsi search orang. Untuk jadi p nya ini dimasukkan search orang ini ada atau enggak. Kalau misalnya ada kan berarti nanti gak nol kan ya. Terus habis itu kita masukkan di sini if p tidak sama dengan nol. Kalau misalnya artinya jika p nya itu ternyata ada gitu, maka di sini. Terus habis itu sini dicek p menunjuk pendidikan dan cross relation tidak sama dengan nol, maka kita buat variable key sama r itu tipe datanya ada relation juga, cuman untuk yang key ini nanti itu sebenarnya sama sih dua-duanya. Jadi key sama r nya itu sama-sama dimasukkan ke cross relation pendidik p menunjuk pendidikan dot cross relation, bukan dimasukkan lebih tepatnya di assignment kan. Nah oke, lanjut. Terus di sini ketika key menunjuk next pendidikan menunjuk info pendidikan dan name pendidikan tidak sama dengan name pendidikan, ini maksudnya ketika apa namanya yang di sini nah di sini jadi next pendidikan ya. Jadi intinya itu lebih ke tepatnya sini, jika yang di sini tidak sama dengan yang apa yang di name underscore pendidikan, jika next, jadi misal yang next di sini itu tidak sama dengan yang di sini itu misal pertama, misal ternyata adanya di sini gitu menunjuknya bukan di sini gitu. Terus habis itu dan q next relation sama tidak sama dengan nol, artinya di sini ada lagi itu, maka r nya sama dengan q, terus habis itu q nya sama dengan q next relation gitu. Jadi ini untuk apa namanya jadi nanti ini nilai r nya nanti itu nanti kayak gini, misal r sama q ya. Misal sini nanti nilai nilai r nya misal 1, nanti nilai q nya jadi 2. Terus nanti ketika ngulang lagi tadi nanti r nya berarti nilainya nanti jadi 2, q nya jadi 3 gitu, dan seterusnya. Untuk next nya ya, maksudnya ini bukan dalam artian nilainya gitu. Next nya, next list maksudnya di sini ya. Oke, lanjut coba. Sini. Terus habis itu if key menunjukkan pendidikan menunjuk info pendidikan dan pendidikan sama dengan info pendidikan. Kalau misalnya ternyata apa namanya yang sama gitu ya, misalnya sini sama sini sama gitu, maka di sini ada for delete first, terus habis itu sini ada delete last sama delete after gitu. Ini delete first nya jadi pendidikan dot first relation itu disama dengan r next relation gitu. Terus key next relationnya dibuka. Terus misal sini ternyata p dan pendidikan key nya itu tidak sama dengan itu, ternyata key next nya itu 0.
nanti ini dilihat kelas ya, terus habis itu sini ada deletornya. Oke, lanjut kita ke deletoran. Pertama kita membuat variable p, tipe datanya adr underscore orang. Nah ini p nya disamakan dengan seseorang ya gitu. Kita mau nyari sebentar ini kita cari untuk ada atau enggak. Kalau misalnya ada kan berarti p nya nanti nilainya kan tidak sama dengan 0 kan. Jadi kalau ketika dimasukkan di kondisi ini, if p tidak sama dengan 0 berarti kan true gitu. Maka p menunjuk pendidikan dot first relation disama dengan 0 gitu. Terus habis itu di sini if p nya sama dengan dot first orang gitu, artinya p nya itu di sini p nya itu ternyata di awal gitu, dicari gitu. Maka nanti first orangnya itu pindah gitu. Maksudnya jadi awalnya di sini kan ini first ya, ini firstnya tuh. Kalau misalnya ternyata yang dihapus itu yang A ini, berarti nanti firstnya itu yang awalnya di A nanti firstnya pindah ke B gitu kan. Terus habis itu setelah itu baru P next orangnya itu dibuka. Nah jadi P, jadi kan di sini ada P. P nya itu menunjuk misal awalnya kan sini, kan awalnya kan sini P, ini P kecil P. Nah kalau P next orang berarti kan menunjuk P gitu. Nah terus habis itu sini kan ada tulisan first nya itu diasamankan ke next orang gitu, berarti kan next orang kan yang B ya, berarti kan F nya itu yang awalnya A kan jadi B gitu. Nah terus habis itu yang P next orangnya itu, P next orang itu dinulkan, berarti gak menunjuk ke B lagi P next orangnya gitu. Itu maksudnya. Terus habis itu sini ada else. Ini else ini untuk yang delay tidak sama dengan after sih sebenarnya. Ini lebih ke delete after sih. Jadi terus habis di sini ada kita buat variable q, tipe datanya ada orang itu disamakan dengan force ya gitu. Terus habis itu di sini dicari ketika while key next orang itu tidak sama dengan p gitu. Ketika yang dicari itu ternyata tidak sama dengan p gitu. Yang dicari maksudnya untuk yang nextnya itu tidak sama dengan p itu, maka Q sama dengan Q next orang. Ini maka nanti terus-terusan ini untuk mencari next itu ada juga gitu. Oke, terus habis itu di sini Q menunjuk next orang itu sama dengan P next orang gitu. Jadi kalau misalnya di sini ya, misalnya yang dicari sini B, ini coba saya hapus dulu. Misalnya yang dicari di sini itu B, dicari di sini B. Kalau misalnya kita lihat di sini kan berarti misal Q-nya itu ada di sini, misal Q-nya ini, misal ini Q. Kan tadi kan menunjuk first ya, Q. Ketika next Q-nya itu ternyata tidak sama dengan B, maka Q sama dengan Q orang. Nah, tapi kan kalau di sini kan berarti nextnya itu adalah sama dengan P, karena kan cari P ya, P itu kan yang dicari, misalnya yang cari P berarti kan nextnya Q ini tadi sama dengan P kan gitu, berarti ini tidak memenuhi. Nah terus habis itu selanjutnya kalau nggak memenuhi di sini Q next orangnya itu sama dengan kan Q next orang, artinya ini Q-nya misal tadi kan P ini ya, P nya kan yang dicari kan ya ini P itu kan yang dicari kan Q next nya ini, Q next nya yang kan awalnya sini
Kita nanti berubah ke sini di ini key nextnya, ini key nextnya itu C. Terus habis itu P next orangnya itu dinolkan. P nextnya dari sini itu nanti dinolkan. Oke, lanjut. Itu delete orang, terus delete pendidikan. Itu beda ya. Ya beda. Oke, kita kerja pendidikan. Yang pertama kita buat tipe data tipe data variabel tipe datanya ada underscore pendidikan. Ini terus kita samakan dengan search pendidikan yang cari apakah data. Kalau misalnya ada kan berarti nanti tidak sama dengan nol gitu. Kalau misalnya kita masukkan sini berarti if p tidak sama dengan nol, maka nanti tambahkan ini, maka lakukan ini. Nah terus habis itu kalau selanjutnya kita buat key dengan variabel key, datanya ada orang, kita samakan dengan force orang gitu ya. Terus habis itu di sini dicek ketika key-nya tidak sama dengan nol, maka delete relation. Nah, kita di sini delete relation itu untuk yang mendelete relasi dari ini, dari nama orang sama pendidikan gitu. Yang di delete itu kan di sini berarti untuk pohnya. Ini berarti delete yang mana? Ini berarti delete yang ini. Delete relation ini sama ini misal gitu. Terus habis itu di sini key sama dengan key next orang. Jadi ini terus-terusan untuk cari yang di delete. Karena kan ini kan mau delete pendidikannya kan ya, bukan delete orangnya. Mau delete yang di sini. Berarti di sini juga nanti mau dihapus. Terus habis itu di sini if p sama dengan p terus pendidikan. Ini p nya tadi kan yang dicari. Jika p sama dengan p terus pendidikan, berarti ini yang first ya, ini adalah first gitu. Berarti p first pendidikan itu di next kan, habis itu next ini dinolkan. Berarti yang dicari itu misalnya yang dicari untuk pendidikan misal yang mau dihapus itu SD gitu. Maka nanti kalau misalnya ternyata itu SD, berarti yang mana? Ternyata yang di first, berarti untuk yang firstnya yang di pendidikan ini F. Itu nanti yang awalnya di sini itu nanti dipindah di sini. Habis itu next pendidikannya, next pendidikan. Kalian cari tadi misalnya sini P ya, carikan P. Atau P nextnya ini itu dinolkan, P nextnya ini itu berarti dinolkan. Oke, lanjut kita ke sini. Else if P next pendidikan sama dengan 0. Ini untuk insert class-nya. Delete class sama kayak di sebelumnya. Terus habis itu kalau misalnya ternyata bukan di kelas, berarti kan delete. Ini sama kayak yang di video sebelumnya. Jadi dicek dulu apakah di awal, kalau di awal pakai berarti nanti delete first. Terus habis itu kalau misalnya nggak di delete awal kan berarti dicek apakah di delete di akhir. Kalau misalnya di akhir itu di delete last. Dan habis itu kalau misalnya keduanya berarti di delete after. Nah terus habis itu di sini ada else. Ini else untuk yang if ini ya. Loh mana tadi? Delay pendidikan. Oh ini. Nah ini else itu, ini else yang ini itu.
kalau misalnya p-nya itu ternyata gak ditemuin, maka nanti tulis cout tidak ditemukan, sistem pause. Terus di sini ada view orang. Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak yang di video sebelumnya, cuman kalau yang di video sebelumnya itu kan itu pakai cara saya, cara aku. Nah, sedangkan yang ini tuh udah ditentuin dari dosen, dan tidak perlu ditulis. Jadi view orang gitu untuk daftar nama itu di sini dicek apakah yang dimasukkan ada atau enggak. Kalau misalnya nggak ada berarti nanti kosong. Maksudnya apakah listnya itu ada atau enggak di dalam. Misal di sini apakah ada A, B, C, apakah kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong itu tulis kosong gitu. Kalau misalnya enggak, nanti di sini kita buat variabel R, tipe datanya ada underscore orang, itu disamakan dengan orang. Tapi itu di sini while perulangan while itu untuk outputkan, jadi menampilkan di layar semuanya gitu. Misalnya sini ABC nanti pakai perulangan while ini gitu. Jadi ditampilkan koma, misal sini awalnya pertama A gitu, terus habis itu koma, terus habis itu kan di R nya berubah jadi next gitu. Masuk lagi ke sini, terus habis itu B dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke viewpan. Viewpan ini sama sebenarnya kayak di atas, tinggal cuman bedanya sini yang viewpan ini ada tahun. Jadi ini tahun itu kita dapatkan dari nanti ketika kita memilih di sini nomor data pendidikan nomor 2 kan, nomor 2 itu nanti di sini ada berapa tahun pendidikan itu. Terus habis itu sini si isi underscore pen tahun itu. Jadi untuk ini untuk memasukkan tahunnya ya. Tahunnya itu didapatkan dari situ. Jadi ini ditampilkan di sini. Gitu. Ini semuanya sama. Terus yang membedakan cuma ini aja. Ini ada tambahan. Sini ada buka kurung, tutup kurung gitu untuk ininya, untuk apa namanya tahunnya gitu. Jadi di dalamnya kurung siku ini nanti ada apa namanya tahunnya. R info pendidikan tahun. Slide sisanya sama sih kayak yang di atas, tinggal disesuaikan aja. Terus habis itu sini ada view all. View all ini untuk yang seperti yang di sini ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Ini view all. Nah di sini kita membuat variabel p, tipe datanya ada underscore orang, kita samakan dengan first gitu. Terus habis itu di sini dicek apakah ada atau tidak ternyata. Kalau misalnya ada, berarti di sini kita pakai perulangan. While p tidak sama dengan 0, ini untuk tampilan, untuk pemisah ya. Cout nama, terus habis itu sini outputannya itu info p menuju info orang name orang ya itu. Terus habis itu sini kita buat ADR, buat R, datanya itu ADR relation. Ini kita asingkan dengan P menunjukkan pendidikan relation. Nah untuk terus habis itu ini untuk while R tidak sama dengan 0. Ini kan jadi gini, kan bisa aja kayak yang A kita ternyata yang dimasukkan A, B, C gitu. Tapi bisa aja kan misal A, B, C nya itu tidak ada riwayat pendidikan. Kayak kalau misalnya di sini itu C kan tidak ada riwayat pendidikan. Jadi dicek sini kalau misalnya ada atau jadi R ini lebih untuk ininya, untuk nampilin SD SMP nya gitu. Nanti nampilin SD, terus habis itu nanti nampilin SMP gitu. Jadi fungsi while itu sebenarnya untuk itu. Jadi nanti kalau misalnya ini C nggak ada, berarti nanti kosong itu kan ya, kosong berarti nggak ada. Ini tidak sama dengan 0, maka nanti di sini pendidikan, terus kita outputkan ini ya, nama pendidikannya sama lambangnya pendidikan. Dan habis itu R disamakan R next relation, ini next gitu terus-terusan nanti sampai R nya itu sama dengan 0. Nah setelah itu di sini ada si out spasi and line gitu. Jadi ini untuk pemisahnya gitu ya. Jadi nanti gak dempet-dempetan gitu. Terus habis itu di sini baru ada P sama dengan next orang. Jadi ini untuk mengulang untuk yang orang ini ya, untuk yang sini.
Jadi kan awalnya sini, misal sini udah selesai nih SD SMP, terus habis itu baru ke tadi kan P nya yang awalnya sini jadi sini kan, terus habis itu sini baru di apa, um, baru ke B, terus habis itu lakukan ini semua, lakukan itu semua kan berarti nanti SD doang, terus habis itu nanti udah selesai, nanti P nya nanti berubah ya, awalnya B nanti C, terus lakukan kayak ini tadi, terus ini kan C ternyata misalnya nggak ada riwayat pendidikan, jadi udah selesai. Sampai itu di sini else, ini else nya itu untuk yang if P ini, misal P nya itu ternyata nggak ada gitu, yang dicari ini nggak ada, artinya nggak ada orangnya, maka di sini tulisannya data belum ada yang masuk, itu maksudnya. Jadi seperti itu. Untuk mainnya saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, sama kayak yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya dijalankan nanti seperti ini. Oke, ini kan kosong-kosong ya, masih belum ada. Kita masukkan data nama orang, pencet nomor 1, salah pertama selesai Alfi itu. Nomor 1 data orang lagi, sekarang nama misalkan data orang lagi, misalnya masukkan misalnya Novan, salah Novan harusnya Novan bukan apa. Terus selanjutnya sini masukkan data pendidikan, misal SD, data pendidikan 6 ya, terus itu data pendidikan lagi, harus ini SMP, udah tahun ya, itu data pendidikan SMA, udah tahun. Nah, terus yang ketiga ini tambah relasi orang dan pendidikan ya, ketiga masukkan nama soal itu pendidikan, misal SD, lalu relasi lagi, misal akan ini coba tiga kan, misal akan ternyata lulusan SD atau SMP, ini misal ya gitu, bukan berarti misal kan, misal sini SD, tambah lagi misal akan ya lulusan SMP. Terus habis itu untuk novel misal lulusan ketiganya gitu, misal relasi orang pendidikan novel kan pendidikannya misalnya SD, ada lagi novel SMP, relasi orang pendidikan lagi novel SMA. Nah, coba kita lihat dulu ya nomor 6. Nah seperti ini pendidikan Alvito, pendidikan SD lama 6 tahun, ini akan SMP lama 3 tahun, SD lama 6 tahun, terus novel pendidikan lama dari SMA, SMP sama SD. Seperti itu. Ketika kita lihat detail orang ini mungkin kurang rapin aja, gampang tinggal rapin aja itu. Terus habis itu kita coba hapus data pendidikan, misal kita mau menghapus misal SD lah ya, SD. Nah coba kita lihat, nah di sini SD-nya yang hilang, dari yang hilang itu gak cuma satu aja ya, tapi semuanya itu akan sama Nova. Alvito tadi kan cuma misal tadi cuma SD doang. Nah kan tadi kan SD SMP Nova kan, SD SMP SMA. Nah ketiganya kan punya SD, ketika yang dihapus itu SD tapi nanti semuanya ini gak ada dari Alvito sampai Nova. Terus habis itu misal hapus relasi, misal ingin hapus misal dari Nova itu ingin hapus yang SMA, setelah masuk dihapus misal SMA. Nah coba kita lihat di sini. Nah sini Nova kan tadi kan ada SMA nya ya, di sini jadi menghilang, jadi tinggal SMP aja, seperti itu. Oke, mungkin coba saya rapikan ya untuk yang tadi itu, untuk yang nomor 6 berarti di mainnya sini 6, bukan di sini, di sini view all. Nah sini misal tadi nama, mungkin di sini tambah lagi ini pendidikan dulu lama, coba ya kita
aja sama itu udah tahu kita ini Pak dimenasikan nah seperti ini kayak kurang terlalu berkencangan terlalu berkencangan cepat lagi itu sebenarnya bisa ya seperti itulah intinya ya. Oke guys, kayaknya itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.